Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Akhirnya mereka pergi semua ke rumah sakit untuk tes DNA. Mereka sedang di dalam mobil dengan Zaidan di pangkuan Humaira di samping altar. Mom anai aja ya adi ada, adi asti ajak ai dan ain-ain, alan-alan ya mom andai aja ya dedi ada, adi pasti ajak Zaidan main-main, jalan-jalan ya mom, ucap Zaidan sambil duduk di pangkuan Humaira menghadap Humaira. Iya sayang, dedi kamu pasti akan ajak kamu, ucap Humaira mengelus rambut Zaidan. Dedinya Zaidan kemana? Tanya altar. Ata momi adi kerja om, di luar tota, kata momi dedi kerja di luar kota, jawab Zaidan. Humaira tersenyum mengelus pipi Zaidan, rasa sesak mulai menghampiri air mata seakan-akan jatuh membasahi pipi. Humaira menahan air matanya karena tidak ingin Zaidan melihatnya menangis. Zaidan udah pernah telpon sama dadinya Zaidan belum? Atau VC? Atau foto? Elum enah enjak idan akhir atau omi adi udah egi eluar tota, belum pernah semenjak lahir kata momi dedi udah pergi keluar kota. Altar mengangguk dan tersenyum melihat Zaidan lalu sekilas melihat Humaira yang meneteskan air mata. Sesampainya di parkiran rumah sakit, mereka semua turun dari mobil memasuki rumah sakit. Setelah itu Altar dan Zaidan dibawa dokter untuk melakukan tes DNA. Langsung tanpa basa-basi karena Altar sangat penasaran dengan Zaidan anak siapa. 1 jam berlalu. Zaidan keluar dari ruangan digendong oleh Altar. Sakit enggak diambil darahnya barusan? Tanya Altar pada Zaidan yang sedang digendong Altar. Gak, ata momi idan gak oleh engeng, enggak, kata momi Zaidan gak boleh cengeng. Zaidan melihat wajah Altar yang tampan. Good boy sayang, ucap Altar mencium pipi Zaidan membuat Zaidan tertawa senang dan memeluk Altar. Altar bercanda dengan Zaidan menggelitiki Zaidan sambil digendong Altar, terdengar tawa bahagia dari Zaidan. Tidak jauh dari tempat itu Humaira melihat Altar dan Zaidan, Humaira tersenyum dan meneteskan air matanya. Seneng banget lihat kalian kayak gitu, Zaidan maafin momi sayang, batin Humaira. Omi, tolong. Hahaha, momi tolong kek hahaha, tawa Zaidan. Seketika Humaira langsung menghampiri mereka. Altar Zaidan jangan digelitikin, Humaira menghampiri mereka dan Altar berhenti menggelitiki Zaidan. Zaidan memeluk leher Altar. Dedi, teriak seorang gadis kecil lari menghampiri Altar. Gadis itu adalah Nayara. Nayara mengerucutkan bibirnya tidak suka jika dadinya mengendong anak lain. Altar jongkok di hadapan Nayara dan menurunkan Zaidan, lalu Alia datang. Dedi, angan enong dia. Dedi jangan gendong dia. Nayara langsung memeluk Altar dan mendorong tubuh Zaidan. Zaidan terdorong dan melangkah mundur sedikit. Humaira menahan tubuh Zaidan. Zaidan diam menahan tangisannya. Pelakor, pelacur, pergi dari sini. Kalian ngapain di sini? Ucap Alia marah. Zaidan menangis. Humaira meneteskan air matanya langsung mengendong Zaidan meninggalkan rumah sakit. Taman. Hiks. Suara sesegukan tangisan Zaidan yang belum juga sama sekali reda. Humaira berusaha untuk Zaidan agar berhenti menangis. Sayang udah jangan nangis ya. Mau es krim? Mau enggak? Zaidan langsung mengangguk sambil berusaha berhenti menangis lalu setelah itu tiba-tiba ada yang memberi 1 cup es krim. Zaidan melihat siapa yang memberikan es krimnya, ternyata Nayara anaknya Alia.
Alo ap ya adi atu malah ya, halo maaf ya tadi aku marah ya. Zaidan menghapus air matanya dan mengambil es krimnya. Acih makasih, Zaidan tersenyum. Humaira mendudukkan Zaidan dan mendudukkan Nayara di kursi samping Zaidan. Siapa nama kamu? Nayara. Cantik namanya kayak orangnya. Nayara kemana orang tua kamu? Ada ate mereka biasa, ada tante mereka di sana. Ucap Nayara sambil nunjuk kursi di seberang jalan altar bersama Alia sambil melihat ke arahnya. Humaira tersenyum pada Nayara dan mencium pipi Nayara. Nayara tersenyum dan mencium pipi Humaira yang terbalut cadar. Zaidan yang sedang asyik memakan es krim melihat Nayara sambil tersenyum. Nayara melihat ke arah Zaidan. Ahak, tawa Nayara menutup mulutnya. Humaira terkekeh lalu mengelengkan kepalanya kecil. Sayang ayo pulang anak momi, ucap Alia yang berdiri di samping altar. Nayara mengangguk. Alia mengendong Nayara. Humaira tersenyum melihat Nayara. Zaidan berdiri di atas kursi taman. Om Ateng ada. Om ganteng dadah. Dadah sayang. Zaidan mengambil tangan kanan altar dan mencium tangan altar. Zaidan mencium tangan Alia setelah mencium tangan altar. Tiba-tiba Nayara menyodorkan tangan kanannya pada Zaidan. Zaidan melihatnya bingung. Apain asih tanan, ngapain ngasih tangan? Adi, omi atu amu cium angannya asa atu dak dedi. Momi aku kamu cium tangannya masa aku enggak? Zaidan mengambil tangan kanan Nayara dan mencium tangan Nayara. Humaira, altar, Alia terkejut dengan tingkah Zaidan dan Nayara. Nayara merasa malu langsung memeluk Alia. Humaira tersenyum melihat Nayara yang sangat lucu. Alia dan altar Nayara pun pergi meninggalkan Humaira dan Zaidan. Begitupun Humaira dan Zaidan yang meninggalkan taman. Keesokan harinya. Omi, Om Ateng aik ya maik, momi om ganteng baik ya maik, ucap Zaidan. Humaira hanya menganggukkan kepalanya. Humaira duduk di sofa sambil memangku Zaidan di pangkuannya, menyisir rambut Zaidan. Terlihat Zaidan yang sudah mandi. Omi apan ya idan isa asain si ayang adi, momi kapan ya Zaidan bisa rasain kasih sayang dedi, lirih Zaidan dengan sedih. Humaira mengelus pipi Zaidan dengan tidak menjawab pertanyaan Zaidan. Humaira hanya bisa mengelus pipi Zaidan. Momi pingin kamu rasain itu sayang, hasil tes DNA hari ini akan membuktikan semua kebenarannya dan kamu akan dapat kasih sayang itu dari dadimu sayang. Batin Humaira. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikumsalam. Humaira mengendong Zaidan dan membukakan pintu. Altar langsung berlutut di hadapan Humaira dengan tangisan. Sontak hal itu membuat Humaira terkejut. Ada apa dengan altar, pikirnya. Zaidan melihat altar. Humaira, maafin kakak yang gak percaya sama kamu. Semuanya apa yang kamu katakan itu benar Humaira. Humaira meneteskan air matanya dan menangis memeluk Zaidan. Zaidan hanya bisa membalas pelukan Humaira dengan wajah polosnya. Zaidan anak dedi, lirih altar berdiri dan melihat Zaidan yang memeluk Humaira. Zaidan melepaskan pelukannya dan melihat altar. Adi, dedi. Atsomi adi idan agih luar tota, kata momi dedi. Zaidan lagi di luar kota. Humaira mengelengkan kepalanya kecil dan mencium pipi Zaidan. Sayang, dedi kamu itu om yang kamu panggil om ganteng nak, maafin momi bohongin kamu ya sayang. Zaidan mengangguk dan tersenyum mencium pipi Humaira yang terbalut cadar sekilas. Zaidan merentangkan kedua tangannya, dengan cepat altar mengendong Zaidan dan memeluknya sayang. Humaira tersenyum, Zaidan mencium pipi altar sayang. Zaidan sangat senang. Tiba-tiba seorang pria datang. Tuan altar,
Istri Anda kecelakaan Tuan dan berada di UGD, ucap Theo staf kantor. Dengan tergesa-gesa mereka pergi ke RS rumah sakit. Sekarang mereka semua sudah di ruang UGD, kondisi Alia sangat memprihatinkan. Alia melihat Altar dan Humairah. Altar, ya sayang, yang kuat ya. Aku minta maaf. Untuk apa? Sebenarnya 5 tahun lalu aku memfitnah Humairah hamil anak Theo. Dia orang suruhan aku yang aku bayar supaya Humairah bisa kamu talak. Humairah, aku minta maaf karena aku anak kamu kurang kasih sayang. Zaidan, maafin tante. Ya, Zaidan mengangguk. Aku punya satu permintaan, menikahlah kembali, rujuklah kalian. Humairah, ajarkan anak aku Nayara ilmu agama. Ajarkan dia tentang agama Islam. Tiba-tiba Alia menggelinjang. Humairah panik, semua yang ada di ruangan panik. Yunita dan Hildan terkejut melihat Alia. Ikutin aku ya Alia, ucap Humairah. Alia mengangguk. Asadu, Allah, ilah, hailallah, tiit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alia, teriak Altar memeluk tubuh Alia yang sudah tidak bernyawa lagi. Semua orang berduka. Nayara menangis memanggil mominya. Alia meninggal dunia sesaat setelah mengakui semua kejahatannya. Akhirnya jenazah Alia dibawa pulang untuk dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Semua berjalan lancar, semua keluarga mendoakan Alia dan pulang ke rumah Altar. Humairah mengendong Nayara yang menangis tidak henti memanggil Alia. 6 bulan kemudian, hari ini Humairah dan Altar kembali rujuk, bersatu kembali dalam sebuah ikatan pernikahan. Kesalahan di masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Zaidan sedang bermain bersama Altar, sambil bersolawat bersama. 5 tahun yang lalu setelah kepergian Humairah, Altar memperbaiki dirinya. Sampai akhirnya dipersatukan kembali oleh Humairah. Humairah sedang memakaikan baju kepada Nayara, memakaikan baju gamis, jilbab. Momi, panggil Nayara. Iya, kenapa sayang? Humairah merapihkan jilbab Nayara. Omi pakai kain utup muka Nay mau, Momi pakai kain penutup muka Nay mau. Nay mau pakai cadar sayang. Nayara mengangguk dengan cepat. Humairah memakaikan cadar kepada Nayara. Altar dan Zaidan melihat mereka. Wah, anak Dedi cantik banget pakai cadar kayak Momi ya sayang. Altar tersenyum dan Nayara mengangguk. Humairah tersenyum melihat Nayara yang dengan keinginannya sendiri memakai cadar. Zaidan melihat Nayara. Ih, cantik, ucap Zaidan polos. Altar jongkok di hadapan Zaidan. Nayara tersipu malu memeluk Humairah dengan sayang. Zaidan, tahu yang cantik ya. Tahu dat, kecil-kecil tahu yang cantik. Iya. Altar mencium pipi Zaidan dengan gemas. Zaidan tertawa. Humairah dan Nayara melihatnya dan mereka semua akhirnya berpelukan. Siang harinya. Sayang, panggil Altar. Sayang, Altar mencari Humairah di seluruh rumah namun tidak menemukannya. Sayang, kenapa Tar kok teriak, Sihnak? Tanya Yunita keluar dari dalam kamar. Mah, Humairah di mana? Anak-anak juga di mana? Mereka anak-anak kamu tidur siang dikelonin istri kamu di kamar mereka. Oh ya udah kalau gitu Altar ke kamar dulu ya. Altar pergi berlalu meninggalkan Yunita. Yunita tersenyum melihat putra semata wayangnya itu. Klek, suara pintu terbuka. Altar melihat kedua putra-putrinya tertidur dengan nyenyak di ranjang. Humairah menghampiri Altar. Altar langsung memeluk Humairah saat Humairah ada di hadapannya. Rasanya Altar kembali mendapatkan berlian kembali. Kak, kita keluar yuk. Anak-anak lagi tidur. Akhirnya mereka pergi keluar kamar dan ke kamarnya sendiri. Humairah duduk di ranjang.
Altar menaruh kepalanya di pangkuan Humaira. Humaira mengelus pipi suaminya. Jadi ngantuk nih sayang. Iya udah tidur aja sayang. Humaira mengusap-usap rambut Altar lalu Altar memejamkan matanya untuk tidur. 5 menit berlalu kini Altar sudah tidur di pangkuan Humaira. Humaira tersenyum melihat Altar. Humaira mencium pipi suami dengan ia masih menggunakan cadar. Humaira lalu mendengar anak-anak menangis dalam kamar. Humaira memindahkan kepala Altar ke bantal lalu Humaira bergegas menuju kamar anaknya. Hei anak-anaknya Momi kenapa bangun tidur pada nangis? Sini sayang, Humaira menghampiri mereka yang menangis. Humaira mengendong kedua anaknya di kanan dan kiri. Humaira khawatir kenapa mereka menangis seperti ini. Ada apa sayang? Anak-anak kenapa? Altar datang dan mengendong Zaidan, keduanya menenangkan anak-anak mereka. Setelah setengah jam berlalu anak-anak akhirnya berhenti menangis. Humaira melepaskan cadar Nayara. Nayara mengerucutkan bibirnya. Anak Momi kenapa nangis sayang? Atut takut. Takut apa? Di sini nggak ada apa-apa. Nayara mengangguk-anggukkan kepalanya. Nayara didudukan di ranjang. Ayo mandi dulu ya. Humaira mengambil handuk dan kembali mengendong Nayara. Zaidan sudah lebih dulu dimandikan di kamar Humaira dan Altar. Pukul 16. Adi. Nayara berlari memeluk Altar saat Zaidan berlari main-main dengan Nayara. Altar dan Humaira terkekeh. Zaidan jangan dikejar saudara kamu nak. Iya mom. Ayo alan-alan jalan-jalan. Ayo sayang siap-siap kita berangkat, ucap Altar diangguki Humaira. Nayara dan Zaidan dibawa bersiap oleh Humaira. Altar menyusul mereka untuk bersiap. Setelah mereka semua siap, mereka keluar rumah dan bertemu Hildan dan Yunita. Mah, aku Humaira sama anak-anak pamit mau jalan-jalan sebentar ya. Iya nak. Cucu oma sama opa jangan nakal ya. Iya oma opa, jawab Nadan, Nayara Zaidan. Akhirnya mereka semua berpamitan lalu mereka naik mobil dan Altar mulai mengemudikan mobilnya. Nayara dan Zaidan sedang duduk di kursi belakang. Zaidan melihat Nayara. Nayara melihat Zaidan. Apa iat-iat? Apa lihat-lihat? Ih gelger, siapa yang iatin, siapa yang lihatin? Zaidan melihat ke arah lain. Zaidan merasa malu karena Nayara melihatnya yang sedang melihat Nayara. Humaira dan Altar tersenyum melihat ke arah mereka sesekali. Sesampainya di restoran mereka turun Nayara dan Zaidan jalan di depan sambil bersebelahan. Humaira dan Altar pun jalan di belakang anak-anak mereka sambil berdampingan. Mereka lucu banget, ucap Humaira. Sayang makasih udah ajarin Nayara ilmu agama sampai dia mau pakai cadar sama seperti kamu. Kak, itu memang sudah kewajiban kita sebagai orang tua. Nayara mau pakai cadar itu keinginannya dia aku cuma pakai jilbab untuk Nayara aja saat itu, tapi Nayara yang mau pakai cadar. Mereka sampai di meja dan duduk di kursi. Humaira dan Altar memesan makanan. Nayara memegang kain cadarnya saat Humaira akan membukanya karena Nayara akan makan. Angan diepas omi atuau akai, jangan dilepas momi aku mau pakai. Kamu iya udah sayang, momi enggak akan lepas cadarnya tapi kalau susah cadarnya dilepas aja saat makan oke. Oke, Nayara tersenyum. Zaidan melihat Altar yang berada di hadapannya. Kenapa anak Dedi liatin Dedi? Dedi anteng anget ai dan ingin ayak adi. Zaidan udah ganteng ngalahin Dedi gantengnya juga. Zaidan mengangguk dan tersenyum senang. Nayara sedang asik mengobrol dengan mominya. Tak lama pesanan datang. Bel doa dulu Nayal, ucap Zaidan saat Nayara mengambil kue di tangannya. Nayara diam dan melihat Humaira. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, barik lama, baik ana, fima rosaktana, malojak ana, wakina asabanar amin, amin. Nayara mengikuti ucapan Humaira dan memakan kuenya. Zaidan memakan es krimnya. Humaira dan Altar mulai makan. Anak-anak Momi makan dulu nasinya, jangan makan kue dan es krim, ucap Humaira. Keduanya mengangguk dan makan bersama. Anak-anak Momi makan dulu nasinya, jangan makan kue dan es krim, ucap Humaira. Keduanya mengangguk dan makan bersama. Akhirnya mereka semua sudah makan dan sudah pergi dari restoran. Mereka pulang menuju ke rumah mereka. Sayang, anak-anak Momi mau beli es krim nggak? Tanya Humaira melihat ke arah belakang. Ternyata keduanya sudah tertidur lelap. Udah tidur dat anak kita. Iya Mom, mereka pasti kekenyangan makan banyak banget di resto. Iya dat. Sesampainya di rumah, Humaira mengendong Nayara dan Altar mengendong Zaidan menidurkan mereka di kamar masing-masing. Humaira dan Altar sedang berada di dalam kamar. Humaira sedang melepaskan cadarnya di depan cermin. Tiba-tiba tangan kekar melingkar di perutnya. Altar menghirup aroma tubuh Humaira yang membuatnya sangat nyaman. Humaira mematung seketika saat dapat merasakan pelukan yang selama ini hilang. Altar menaruh wajahnya di pundak Humaira. Altar menatap Humaira di depan cermin, memperlihatkan pipi merah merona Humaira. Sayang, lepas pelukannya. Tadi manggilnya Dedi, sekarang sayang nih. Humaira tersipu malu dan melepaskan pelukannya, namun Altar malah mempererat pelukannya. Altar tanpa aba-aba membalikkan tubuhnya Humaira. Menempelkan punggung Humaira di dinding, Humaira menaruh kedua tangannya di depan dada Altar. Altar mendekatkan wajahnya pada Humaira. Humaira melihatnya. "Kiss me baby," ucap Altar. Humaira menutup matanya. "Adi apain? Dedi ngapain?" Tiba-tiba Nayara datang. Altar langsung memberikan aksinya. Humaira membuka matanya dan seketika gelagapan. "Dedi lagi bantuin Momi sayang," katanya. "Kepalanya pusing mau dipijit," ucap Altar. Nayara mengangguk. "Ada apa sayang? Kok bangun?" Humaira mengendong Nayara. "Au bobo ana Omi, mau bobo sama Momi." "Ya udah bobo yuk sama Momi, yuk." Humaira menidurkan Nayara di atas ranjang. Mengkeloni Nayara. "Es gagal, Hufnai, kamu nggak tahu ada Dedi kangen sama Momi kamu," batin Altar mengusap wajahnya kasar. "Sayang, aku mau mandi dulu." Altar masuk ke kamar mandi. Humaira terkekeh karena sepertinya Altar sedikit kecewa karena Nai datang di saat tidak tepat. 10 menit kemudian, Altar keluar dari kamar mandi dan melihat Humaira dan Nayara yang tertidur pulas di ranjang. Altar tersenyum. Altar sudah mengenakan pakaian lengkap dan duduk di samping Nayara di atas ranjang. "Adi, Dedi." Tiba-tiba Zaidan datang. Altar tersenyum dan menyuruh Zaidan masuk ke kamar. Zaidan masuk kamar dan naik ke ranjang dan tidur di sebelah Nayara. Karena waktu juga sudah menunjukkan larut malam, akhirnya Altar pun menyusul Zaidan, Nayara dan Humaira ke alam mimpi. Mereka tidur di atas ranjang berempat. Pukul 7. "Sayang," panggil Altar sambil menuruni tangga dengan sudah lengkap berpakaian jas hitam putih. "Iya sayang, aku di sini," jawab Humaira. Altar yang mendengar suara Humaira dari arah ruang meja makan pun berjalan menuju meja makan. Altar sudah sampai dan melihat ada Nayara, Zaidan, Yunita, Hildan dan juga Humaira. Tanpa basa-basi dan babi bu, Altar mencium puncak kepala sang istri yang sedang duduk. Humaira terdiam dan tersenyum. Altar duduk di samping Humaira. Nayara dan Zaidan tentu melihat dadinya. Yunita dan Hildan hanya tersenyum. "Good morning semua, anak-anak Dedi." "Mah, Pah," ucap Altar.
Morning Adi, jawab Nadan, Nayara dan Zaidan. Morning sayang, jawab Yunita dan Hildan. Humaira menyiapkan roti dan selai coklat kesukaan Altar, dengan segelas susu coklat hangat. Makasih sayang, ucap Altar. Humaira tersenyum mengangguk. Nayara sama Zaidan mau nambah lagi rotinya. Nayara mengangguk dan Zaidan mengelengkan kepalanya. Humaira tersenyum dan mengambilkan satu roti dan mengoleskan selai coklat dan memberikannya pada Nayara. Akhirnya setelah 10 menit sarapan pun selesai, Hildan berangkat duluan ke kantor karena ada meeting. Yunita menemani Humaira di rumah. Sayang aku berangkat kerja dulu ya, ucap Altar. Humaira mengangguk lalu mencium tangan suaminya. Hati-hati sayang ya, ucap Humaira. Altar tersenyum. Nayara dan Zaidan menghampiri Altar dan mencium tangan Altar bergantian. Ulangnya bawa oleh-oleh ya, ucap Nayara. Altar mengangguk. Ya udah Dedi berangkat ya Prince and Princess, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Altar pun pergi meninggalkan rumah menuju ke kantor. Altar menjalankan mobilnya menuju kantor. Nayara dan Zaidan sedang bermain, tak lupa Nayara yang memakai cadar. Zaidan membaca surat-surat pendek yang diajarkan oleh Humaira. Nayara duduk di samping Zaidan dan mendengarkan. Humaira yang melihat pemandangan kedua anaknya yang sedang membaca surat-surat pendek tersebut tersenyum. Humaira, panggil Yunita. Humaira menoleh. Iya mah. Humaira menoleh melihat Yunita. Kamu mendidik cucu Mamah Zaidan dan Nayara dengan sangat baik. Yunita tersenyum. Alhamdulillah Mamah, itu kan udah jadi tugas Humaira mengajarkan anak-anak. Madrasah pertama seorang anak adalah ibunya kan Mah? Iya nak, kamu benar. Oh iya, apa mereka tidak sebaiknya didaftarkan sekolah PAUD dulu? Iya sih Mah, seharusnya begitu. Nanti Humaira tanya anak-anak, ya Mah mau sekolah PAUD atau mau nanti takutnya anak-anak nggak mau. Iya nak. Humaira hampirin mereka dulu ya Mah. Humaira tersenyum melihat Yunita. Yunita pun mengangguk. Humaira menghampiri sang anak. Anak-anak Momi lagi apa? Humaira duduk di samping anak-anaknya. Baca surat-surat pendek Momi. Masya Allah pintarnya. Iya dong kan anak Momi sama Dedi. Humaira mengangguk sambil tersenyum. Humaira menemani anak-anak bermain. Sekitar 15 menit menemani Nadan bermain. Sayang-sayangnya Momi, Dedi mau sekolah PAUD enggak? Tanya Humaira. Mau, jawab keduanya bersemangat. Humaira tersenyum senang mendengar anak-anaknya mau bersekolah. Kalau mau bilang nanti sama Dedi ya pas pulang Dedi kerja, oke anak-anak Momi? Oke. Pukul 14 WIB. Nayara dan Zaidan mulai mengantuk. Akhirnya Humaira membawa mereka ke dalam kamar mereka dan Zaidan Nayara sudah mulai tiduran dan tertidur sesaat setelah membaca doa mau tidur. Bismika, Bismika, Allahumma, Allahumma, Ahya, Ayah, Wa Bismika, Bismika, Amut Amin, Amut Amin. Nayara dan Zaidan pun tertidur. Humaira mengelus kedua kepala anaknya lalu Humaira keluar dari kamar mereka. Pukul 19 WIB. Humaira dan Yunita sedang di dapur menyiapkan bahan makanan yang akan mereka masak hari ini karena Hildan dan Altar akan segera pulang dari kantor. Humaira meninggalkan dapur dan melihat anak-anak apa sudah bangun atau belum. Humaira melihat anak-anak yang sudah bangun yang sedang duduk di ranjang. Anak-anak Momi udah bangun, yuk mandi yuk sayang-sayangnya Momi, mau siapa dulu nih yang mau mandi duluan? Aku dulu Momi, ucap Nayara. Humaira mengangguk lalu mulai membawa Nayara ke kamar mandi lalu memandikan Nayara. Selesai Nayara mandi dengan sudah memakai pakaiannya yang lengkap, kini Humaira memandikan Zaidan. Setelah itu akhirnya mereka berdua sudah mandi, sudah wangi.
Lalu mereka keluar kamar dan Nayara dan Zaidan pun duduk di sofa. "Tunggu di sini ya, Momi mau masak buat Dedi, keburu pulang Dedi kalian." "Iya Omi." "Assalamualaikum," ucap Altar dan Hildan yang pulang kantor. Nayara dan Zaidan langsung berlari memeluk Opa dan Dedinya. Humaira mencium tangan Altar dan Hildan. Lalu Yunita datang mencium tangan Hildan dan Altar mencium tangan Yunita. Nayara dan Zaidan mengajak Opa dan Dedinya duduk di ruang tamu. Humaira membuatkan teh hangat dan susu coklat untuk Hildan dan Altar. Lalu Humaira menaruhnya di atas meja. Humaira duduk di samping Altar. Altar tersenyum melihat Humaira. Hildan meminum teh hangatnya lalu pergi ke kamar bersama Yunita. Humaira melihat Altar yang tiba-tiba memeluknya dari samping sambil duduk. Humaira tersenyum mengelus pipi Altar. Altar menenggelamkan wajahnya di leher jenjang Humaira yang terbalut jilbab. "Lelah sayang," ucap Altar. "Kakak istirahat di sini dulu ya, aku mau masak," ucap Humaira lalu Altar mengangguk. Humaira lalu langsung ke dapur dan masak. Zaidan dan Nayara duduk di samping kanan dan kiri Altar. Altar duduk sambil bersandar pada sofa dan memejamkan matanya. Tiba-tiba Altar merasakan tangan kanan dan kirinya yang dipijat. Altar membuka matanya dan melihat anak-anaknya yang sedang memijat tangan kanan dan kirinya. "Anak-anak Dedi baik banget mau mijitin Dedi." Altar tersenyum dan mengendong anak-anak ke pangkuannya dan mencium pipi anak-anaknya. 15 menit kemudian, Humaira selesai masak dan sudah siap santap di meja makan. Humaira menghampiri Altar dan melihat Altar dan Nadan. "Makanannya udah siap," ucap Humaira. Altar mengangguk. "Sayang kalian sini sama Oma sama Opa biar Dedi kalian bersih-bersih dulu," ucap Yunita. Nayara dan Zaidan mengangguk menghampiri Opa dan Oma. Humaira dan Altar pun masuk ke kamar lalu Altar langsung masuk kamar mandi untuk mandi. Humaira menyiapkan baju Altar. Setelah beberapa menit kemudian Altar keluar dan mengambil baju yang Humaira siapkan. Setelah bersiap keduanya kini keluar kamar menuju meja makan. Akhirnya semuanya makan bersama lalu sesudah makan Nayara dan Zaidan melihat Altar. Altar lalu melihat anak-anaknya. "Ada apa?" tanya Altar. "Oh sekolah," jawab Zaidan. "Ngai uga," jawab Nayara. "Boleh banget sayang besok daftar sekolah ya sayang." "Asyik. Sekarang anak-anak Dedi ke kamar ya istirahat jangan nakal." "Dedi lelah sayang-sayangnya Dedi." "Siap." Nayara dan Zaidan langsung mengangguk dan pergi masuk kamar sesudah makan. Setelah itu Humaira dan Altar pun masuk kamar dan istirahat. Humaira melepaskan hijabnya dan duduk di ranjang. Tiba-tiba Altar memeluk Humaira dan menenggelamkan wajahnya di leher jenjang Humaira. Humaira sedikit terkejut dan memeluk Altar. Altar dengan jahilnya malah membuat tanda di leher jenjang Humaira. "Astagfirullah, kakak." Jahil banget sih. "Maaf sayang kakak capek banget." "Ya udah tidur yuk." Akhirnya Altar dan Humaira bersiap-siap untuk tertidur. Akhirnya mereka pun tertidur. Selasa pagi pukul 7 WIB. Pagi ini Nayara dan Zaidan sedang sarapan di dalam mobil karena pagi ini Nadan akan daftar sekolah PAUD dan langsung masuk sekolah. "Ya sekolah." Nayara menggoyangkan pinggulnya ke kanan ke kiri sambil duduk di kursi memakan sarapannya. Tak lupa Nayara yang memakai jilbab dan cadar ke sekolahnya. "Aduh anak Momi sama Dedi seneng banget kayaknya," ucap Humaira yang melihat Nayara happy. Zaidan hanya diam cool sambil memakan sarapannya. Humaira tersenyum melihat Zaidan. "Akhirnya sampai," ucap Altar yang memarkirkan mobilnya dan Nayara sangat antusias. Ia tidak sabar untuk bersekolah. "Nayala," panggil Zaidan saat Nayara sudah keluar dari mobil.
Humaira dan Altar pun keluar mobil menghampiri mereka dan menuju ruangan pendaftaran. Sesampainya di ruangan pendaftaran, Altar langsung mendaftarkan anak-anaknya untuk bersekolah di PAUD itu. Sekitar 25 menit. Baik Pak, anak-anak Bapak dan Ibu saya terima bersekolah di sini. Semoga anak-anak Bapak senang belajar di sini, ucap sang guru administrasi. Baik Bu, terima kasih, ucap Humaira. Altar hanya menganggukkan kepalanya. Sayang anak-anak, Momi Dedi belajar yang semangat ya nak. Zaidan jagain adik kamu ya nak, ucap Humaira. Zaidan mengangguk dan melihat Nayara yang sedang sibuk melihat-lihat sudut ruangan administrasi. Akhirnya mereka semua keluar dari ruangan administrasi dan mengantarkan NADAN ke kelas untuk belajar. Tak lupa dengan guru yang mendampingi. Kring, kring. Seperti itulah bel berbunyi pukul 8 WIB menandakan bahwa pelajaran akan dimulai di sekolah PAUD. Baiklah sayang, bel berbunyi. Kamu yang semangat ya belajarnya anak-anak. Momi nanti jam 10 Momi jemput ya, ucap Humaira. Adi, nggak emput Dedi, nggak jemput, ucap Nayara. My princess, Dedi kerja tapi Dedi usahain buat jemput kalian, oke? My prince, jaga adik kamu, oke boy? Altar berlutut di hadapan anak-anaknya. Zaidan mengangguk memberikan hormat, siap dengan apa yang diperintahkan dadinya. Tak lama akhirnya NADAN mencium tangan Altar dan Humaira. Mereka masuk kelas. Humaira dan Altar pun pulang menaiki mobil, meninggalkan sekolah PAUD tersebut. Sayang, panggil Altar sambil mengemudi. Iya sayang. Humaira tersenyum melihat Altar. Sayang, nanti jemput anak-anak bareng kakak. Iya. Loh, kakak kan kerja, emang enggak akan ganggu waktu kakak. Di kantor pasti sibuk. Enggak papa sayang, demi anak-anak, kakak juga pengen banget lebih dekat sama Zaidan sayang. Iya udah kalau gitu, Humaira memegang tangan Altar yang sedang mengemudi. Altar melihat sekilas dan tersenyum. Lalu kembali fokus ke jalanan mengantarkan Humaira pulang ke rumah. Sekitar 25 menit, Altar memberhentikan mobilnya. Setelah sampai di depan rumah, Humaira mencium tangan Altar dan Altar mencium kening Humaira. Assalamualaikum sayangku, ucap lembut Humaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang, Altar tersenyum manis. Humaira keluar mobil dan masuk rumah. Sedangkan Altar langsung melajukan mobilnya ke kantornya. Di kantor, Altar memarkirkan mobilnya dan mulai masuk ke dalam kantornya. Para staf kantor menyambut Altar. Altar hanya menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi. Altar berjalan menuju lift dan menaiki lift untuk menuju lantai 2. Di dalam lift Altar membuka ponselnya dan menelpon seseorang. Halo, siapkan apa yang saya minta. Nanti saya ambil. Begitulah percakapan antara Altar dan seseorang di telepon. Pintu lift terbuka, Altar keluar lift dan berjalan menuju ruangannya. Tok, 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 masuk, klik. Suara pintu terbuka. Altar melihat seorang yang masuk ke dalam ruangannya dan melihat ternyata sekretarisnya yang datang. Apa? Tanya datar Altar, to the point. Meeting Pak, jawab sang sekretaris. Astagfirullah saya lupa, ucap Altar langsung pergi dari ruangannya menuju ruangan meeting. Sang sekretaris langsung pergi menyusul sang CEO. Pukul 10 WIB di sekolah. Nayara memeluk Zaidan duduk di kursi luar kelas. Zaidan memeluk Nayara juga. Apek lapel capek lapar, ucap Nayara. Cabal bental agi adi omi ateng, sabar bentar lagi Dedi Momi dateng, jawab Zaidan. Tidak lama mobil Altar tiba. Nayara dan Zaidan langsung menghampiri mobil itu dan langsung masuk ke dalam mobil duduk di kursi belakang. Humaira dan Altar menyeringitkan dahinya, bingung kenapa NADAN seperti sangat tidak bersemangat.
Altar mulai menjalankan mobilnya menuju rumah, namun di perjalanan Nayara mengeluh lapar. "Emes apel, lemes lapar. Ya udah kita makan siang di restoran." "Oke sayang-sayangnya Dedi." "Oh teh," jawab Zaidan. Humaira tersenyum melihat anak-anaknya dan Nadan kelelahan sepertinya sampai mereka tertidur pulas dalam mobil. "Loh kok tidur?" ucap Humaira saat sudah sampai di parkiran restoran. 25 menit mereka ke perjalanan arah restoran. "Kecapean sayang pasti mereka." Altar turun dari mobil, begitupun Humaira. Humaira mengendong Nayara dan Altar mengendong Zaidan. Mereka pun masuk ke restoran dan duduk memesan makanan. Altar mendudukkan Zaidan di pangkuannya dan Nayara di pangkuan Humaira. Akhirnya mereka bangun. Nayara memeluk Humaira dan tersenyum. Humaira tersenyum dan memeluk Nayara. Humaira dan Altar menuju toilet untuk mencuci muka anak-anaknya. Mereka pun kembali dengan makanan yang sudah tersaji. Mereka duduk dan mulai makan. Bersambung.